For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu sepanjang hidup kami hari lepas hari. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawan setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bertepuk tangan semuanya untuk Raja di atas segala Raja, Kristus Tuhan. Haleluya. Woo! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja.
kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dulu, sekarang, hingga saat nanti Tuhan. Kami menaikkan syukur kami mau memuji lebih lagi Tuhan atas rahmat-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kau setia
bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu hari lepas hari ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami mau melekat kepadamu Tuhan, lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Terima kasih Bapak atas karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, segala pujian, segala ucapan syukur, segala hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kau memberkati pada pagi hari ini Bapak, agar firman-Mu dapat masuk dalam hati kami, dan kami dapat mengerti bukan hanya dari pengetahuan secara akal kami, tapi Engkau akan masuk melalui roh, di mana roh kami juga dapat mengerti, dan akhirnya dalam proses hidup kami dapat diperbarui oleh akal, diperbarui selalu Tuhan, akal kami, pikiran kami, dan akhirnya tubuh kami juga bisa taat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, agar firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami lakukan di awal tahun ini, dapat kami mulai di tempat yang benar Tuhan. Kami memulai bersama-Mu Tuhan. Kami tidak memulai di tempat kami berada, tapi kami memulai di tempat Engkau yang memberi keselamatan bagi kami. Ampuni hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu penuh dengan ketidakberdayaan dan terbatas akan pengetahuan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu, mulut-Mu, hamba-Mu ini disertai oleh roh-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja yang berkata-kata dalam pagi hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Shalom. Tema EFGF Global sebenarnya tadi sudah diomongkan ya. Tahun ini banyak bahas kitab Kejadian. Harusnya bahas kitab Kejadian 3, tapi saya pernah bahas sebelumnya di tahun lalu, dan ini sama juga a place to begin, tapi beda ambil aja. Jadi judul pada hari ini adalah sebuah tempat untuk memulai. Kebanyakan dari kita mencari hikmat, mencari sebuah kebijaksanaan yang sejati dan substansial. Pada dasarnya ada dua bagian penting, di mana kita perlu pengetahuan tentang Tuhan dan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Saya baca bukunya John Calvin tentang Institute Christian Religion, baru intro sih, belum semua karena tebel-tebel sih. Jadi terkadang kita itu sulit membedakan mana yang harus didahulukan, pengetahuan tentang Tuhan atau pengetahuan tentang diri kita sendiri. Berarti rata-rata kalau saya tidak tahu siapa kita atau siapa saya, bagaimana saya akan tahu siapa Tuhan? Ini juga berlaku kebalikannya. Kalau saya tidak tahu siapa Tuhan atau siapa Allah, bagaimana kita juga mengetahui siapa diri kita? Jadi kita tidak pernah akan memahami secara pemahaman yang murni, di mana tentang diri kita tanpa kita bisa melihat terlebih dahulu atau memandang wajah Allah terlebih dahulu. Karena manusia ini rata-rata manusia cenderung, apalagi kalau seperti saya saat ini menjadi hamba Tuhan, merasa bahwa terkadang banyak hamba Tuhan itu merasa bahwa dia adalah yang tahu firman, dia yang tahu sering belajar, ini akhirnya bisa menjadi merasa benar atau wah saya suci gitu. Padahal itu adalah salah. Berarti kecenderungan manusia adalah merasa benar dan suci. Sampai manusia ini dihadapkan langsung oleh Allah Sang Pencipta, di mana kekudusannya ini yang sempurna, berarti sangat mustahil bagi manusia untuk memahami hakikat, tujuan, dan nilai dirinya jika dia memutuskan hubungan kepada Sang Pencipta. Berarti tanpa cermin kemuliaan Allah, manusia ini pasti bayangan dirinya itu terdistorsi oleh apa Bapak Ibu? Oleh dosa. Berarti Tuhan kita itu saat kita mengenal Tuhan kita, berarti kita menemukan siapa kita sebenarnya. Makanya kalau masih mencari jadi diri seperti anak muda, sebaiknya mengenal Tuhan lebih dulu. Karena kita akan menemukan siapa kita sebenarnya. Jangan seperti saya dulu, saya mungkin pelayan Tuhan, tapi dalam pengenalan akan Tuhan hanya mengikuti, walaupun dari dulu dipaksa mama saya untuk ibadah, pelayanan dan lain-lain. Saya tapi sangat bersyukur sekarang. Karena ternyata paksaan mama saya di saat saya tidak bermain dengan teman-teman di hari Minggu, di saat saya tidak mengikuti teman-teman nonton kayak Goku atau apa itu film yang enak sekali yang anak-anak zaman dulu, tapi ternyata saya itu dibebaskan dari perbudakan.
Berarti apabila Bapak Ibu datang ibadah masih ragu-ragu, berarti kita perlu introspeksi, oh jangan-jangan kita masih hidup dalam perbudakan. Karena kalau kita masuk dalam ibadah, kita dibebaskan dari perbudakan. Seperti waktu bangsa Israel di Mesir untuk pindah ke Gunung Sinai agar beribadah kepada Allah, mereka diperbudak di Mesir. Makanya kalau kita dipaksa untuk datang ibadah, kalau kita kadang dipaksa seseorang untuk datang ke Eker atau apapun, kita harusnya mulai berpikir, oh saya bersyukur masih ada yang memaksa saya untuk saya lepas dari perbudakan. Jadi Tuhan adalah dasar pertama alam semesta di mana kita tidak bisa benar-benar mendefinisikan tentang Tuhan. Mungkin kadang kita dapat menggambarkan, tapi tidak dapat mendefinisikan esensi dari siapa dia. Banyak kita berkata, oh saya mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu adalah hal terpenting dalam hidup saya. Mungkin saya hidup sekitar 30-an, mungkin ada yang hidup 40 tahun, mungkin ada yang hidup yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Mungkin bahkan kita diberkati sampai bisa hidup 80 tahun. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita akan kehilangan alasan kenapa ya saya masih hidup di dunia ini. Jadi jika kita kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan, kita itu segala sesuatu selain mengenal Tuhan itu merupakan remah-remah atau hal yang kecil-kecil itu tidak penting gitu. Kalau nggak percaya kita akan buka Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ayat ini mengatakan kalau kita menginginkan hikmat, kita takut akan Tuhan. Kita harus kenalilah Tuhan. Jika kita menginginkan pengertian, carilah yang Maha Kudus. Kita akan baca ayat luar biasa ini, khotbah-khotbah bisa banyak sekali dari ayat ini. Kita buka di kitab yang paling awal yaitu kitab Kejadian 1 ayat 1. Bapak Ibu bisa bersama-sama membaca. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Banyak sekali kitab Kejadian awal ini diperdebatkan, tapi sebenarnya ini sudah jelas dan clear. Ini bukan suatu perdebatan. Ini adalah sebuah pernyataan di mana kita mau melihat atau tidak, Alkitab mengasumsikan bahwa keberadaan Tuhan pada awal dan seterusnya. Jika kita pahami Kejadian 1 ayat 1 dan kita mempercayainya, maka kita juga pasti akan mempercayainya Alkitab di selanjutnya. Tapi kalau kita sudah tersandung di ayat ini, kita juga akan tersandung di ayat-ayat yang lain. Berarti pesan ini sangat luar biasa. Mungkin kita dengan percaya dengan ayat ini, kita nggak akan terganggu apabila ada mukjizat atau tidak ada mukjizat. Kalau kita percaya dengan ayat ini, kita juga nggak akan terganggu oleh nubuat-nubuat yang kita tidak mengerti. Tapi kalau kita meragukan ayat ini, maka kita juga akan meragukan ayat yang lain. Oh Mas Agung kok penting banget sih ayat ini? Ya sangat penting. Karena kita perlu memulai dengan penciptaan. Karena tokoh utama adalah sang pencipta segala sesuatu. Dan alur ceritanya itu sejarah manusia mulai terungkap satu demi satu. Jadi penciptaan ini memberitahu siapa kita dan mengapa kita masih ada di dunia ini. Penciptaan juga memberikan dasar moralitas bagi moralitas, dan Tuhan ini menciptakan tujuan di mana untuk memberitahu kita untuk bagaimana kita memenuhi tujuan itu. Tapi kalau kita sudah di luar batas tujuan dari Tuhan menciptakan kita, maka itu adalah dosa. Penciptaan adalah dasar bagi seluruh pandangan umat Kristen. Jadi kita mulai dari awal, ini adalah tempat yang sangat baik untuk memulai karena Injil dimulai dari Allah. Pada mulanya Allah. Kita akan baca Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Berarti dalam penginjilan juga kita harus melibatkan menceritakan tentang Allah kepada orang kita juga harus menjelaskan seperti apa Allah dan siapa Allah
dan bagaimana dia telah menyatakan dirinya kepada kita. Di ayat 5, sebab segala Allah, Allah huruf kecil, yaitu Allah berhala, bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kita akan bahas beberapa implikasi, mungkin hanya 3 implikasi. Di mana Tuhan itu ada, hanya Tuhan itu esa, dan kita harus menyembah Dia saja. Kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan, dan kita harus menyerukan kepada bangsa-bangsa untuk berpaling kepada berhala mereka dan menyembah Allah yang hidup dan benar. Berhala nggak harus dalam bentuk patung, berhala macam-macam. Diri sendiri juga bisa berhala, kekayaan juga bisa berhala, makanan juga bisa berhala, seks juga bisa berhala, macam-macam sekali. Apa sih implikasi? Implikasi yang pertama adalah kebutuhan kita, Bapak Ibu harus mengingat, kebutuhan kita adalah untuk mengenal Tuhan yang menciptakan. Tuhan menciptakan kita untuk mengenal Tuhan, dan kita perlu mengenal Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan sudah menaruh kekekalan di dalam hati manusia, membawa kita akhirnya berhadapan dengan pernyataan terkenal. Tapi di saat ini pasti Bapak Ibu pernah merasa enggak, kalau dalam hidup kok saya merasa ada kekosongan? Ada? Walaupun saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik, walaupun saya memiliki keluarga yang baik, walaupun saya berpendidikan yang tinggi, walaupun saya pelayanan dengan baik, terkadang ada namanya suatu kekosongan di setiap kita. Kita mau ngisi dengan hal-hal yang di dunia, ini tidak bisa. Jadi Tuhan menciptakan untuk kita mengenal Dia. Dia merancang kita untuk sedemikian rupa agar kita bisa mengenal Dia. Dan kemudian Dia menjamin bahwa kita tidak akan bahagia, akan ada kekosongan. Karena kekosongan ini hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Agustinus dari Hippo memberikan kita doa yang sering dikutip, di mana engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri. Dan hati kami gelisah sampai menemukan ketenangan di dalam engkau. Jika kita dengan gelisah mencari Tuhan, ini adalah kadang malah kita merasa bahwa, saya kok Tuhan itu kadang terasa jauh ya. Kita ingin mengenal Tuhan, tapi kenapa saya tidak bisa mendekat? Kenapa saya kok, Tuhan aku tuh kotor. Berarti kalau kita berhubungan dengan karakter-karakter Tuhan yang kudus, kita merasa kok kotor. Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan itu sudah terlalu baik. Sedangkan kita tidak cukup baik untuk Tuhan. Itu adalah poin implikasi pertama, kebutuhan kita itu untuk mengenalnya. Mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Implikasi kedua, keinginan Tuhan juga sama, agar kita mengenal Dia. Seluruh Alkitab, kalau Bapak Ibu baca dari perjanjian lama, perjanjian baru, ini sebenarnya saya juga baru tahu, kalau kita merasa bahwa dikit-dikit harus Kristus, itu benar, tidak salah. Tapi sebelum kita ngomong Kristus di perjanjian baru, kita harus belajar di perjanjian lama. Perjanjian lama ini sangat penting Bapak Ibu. Saya ini baca di kitab Imamat, ini juga ternyata penting luar biasa. Kita ngomong Kristus, kita harus tahu juga kitab Imamat. Wah, kitab Imamat kan hanya ritual gini. Loh, tidak. Tuhan ada maksud lain, ada suatu seni yang luar biasa yang harus kita baca di perjanjian lama. Berarti 2, perjanjian lama dan perjanjian baru, dua-duanya sangat luar biasa. Jangan cuma perjanjian baru aja bacanya, tapi coba perjanjian lama. Mulai belajar pelan-pelan, enggak usah kebut-kebutan, tapi pelan-pelan. Berarti seluruh Alkitab menyatakan bahwa Allah ingin mengenal kita atau kita mengenalnya. Berarti bagaimana Allah menciptakan kita, tadi kita ngomong di Kejadian, bagaimana kita memberontak terhadapnya, dan bagaimana Allah berupaya menyelamatkan orang-orang yang telah berpaling darinya. Ini sungguh kisah yang sungguh jelas. Habis itu Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para imam dan utusan-utusan berbagai jenis.
Allah mengirimkan pesan-pesan yang dapat dibaca dengan manusia, tapi realitanya kita tidak ingin berhubungan dengan Allah. Kita malah mengabaikan pesan atau firman-Nya dan terkadang malah membunuh utusannya. Sampai pada perjanjian baru Allah mengirimkan siapa? Bapak Ibu yang terkenal mengutus anaknya. Ini wujud kekasih yang tertinggi kasihnya, di mana kita malah juga akhirnya membunuhnya. Tapi dalam kematian Allah membuka jalan bukan bagi Bapak Ibu saja, tapi Allah membuka jalan bagi siapapun dan semua orang untuk diampuni. Saya akan kembali ke cerita di Kejadian tadi. Tuhan pertama kali menciptakan dunia, Dia menciptakan siapa Bapak Ibu? Alam semesta. Lain-lain, habis itu kita manusia yang diciptakan Adam dan Hawa, tapi bedanya apa? Kita dengan yang lain. Kita diciptakan, perbedaannya apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti ada sesuatu dalam diri kita yang sesuai dengan siapa Allah itu. Kita diciptakan memiliki kemampuan untuk mengenal Allah secara pribadi. Bapak Ibu, kalau saya punya anjing di rumah, anjing tidak bisa berdoa. Anjing hanya bisa dikeluarkan kandang, misalkan di kandang untuk minta makan. Habis itu kalau ada apa-apa tinggal jeguk. Kalau mungkin Bapak Ibu punya burung, sama. Burung tidak bisa berdoa. Ikan juga tidak bisa berdoa, tapi kita bisa berdoa. Kalau misalkan kita tidak memiliki apapun, kita punya senjata yang luar biasa adalah berdoa. Karena di dalam doa kita ada kesadaran akan Tuhan di dalam setiap hati. Yang membuat kita ingin mengenal Tuhan dan membuat kita bersemangat mencari Tuhan. Berarti kalau dalam sehari-hari kita tidak bersemangat, saya ingin mengenal Tuhan, saya ingin bersemangat mencari Tuhan. Sampai ada status carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Benar gak? Tapi realitanya saya tidak pernah cari firman-Nya. Mengapa kita ditempatkan di dunia ini? Kita diciptakan untuk mengenal Tuhan. Dan kita ingin mengenal Tuhan. Dosa Bapak Ibu sudah tahu, di mana telah menciptakan jurang pemisah yang besar. Sehingga kita memiliki kerinduan akan Bapa yang mendalam, yang tampaknya tidak akan pernah hilang. Kita akan cari nih, Mas Agung carinya gimana ya? Tuhan ingin mengenal saya ingin mengenal Tuhan. Kebutuhan saya mengenal Tuhan. Tapi pencarian kita rata-rata di tempat yang salah. Bisa ditunjukkan gambarnya? Slide 3. Pencarian kita di tempat yang salah. Benar enggak sih Mas Agung? Pencarian kita di tempat yang salah. Gambarnya? Ya, ini saya dari kata-kata saya masukkan di AI, keluarnya kayak gini, gitu. Nah, ini ada 2 tebing Bapak Ibu. Tebing yang sebelah kanan adalah kita, tebing yang sebelah kiri adalah Allah. Jurang pemisah kita, tadi saya ngomong jurang pemisah Allah dan kita adalah dosa. Dosa kita sendiri. Berarti saat kita berada di sisinya kita, sisi lain ini, kita mengatakan bahwa harusnya saya berada di sisinya Allah. Saya harusnya bersama Allah yang menciptakan kita. Loh, tapi ini ada jurang yang besar. Jurang yang besar yang memisahkan kita. Manusia tidak berpikir sederhana. Manusia berpikir. Saya harus ke tebing yang sebelah. Akhirnya saya menciptakan jembatan sendiri, yaitu jembatan pertama saya ngomong dengan uang. Saya cari Tuhan dengan uang. Jembatan yang kedua saya berpendidikan. Mungkin saya bersekolah atau apa. Mencari Tuhan dengan jembatan kedua saya ngomong pendidikan. Yang ketiga, jembatan ketiga saya namakan dengan seks. Jembatan berikutnya adalah kekuasaan. Jembatan berikutnya adalah sains. Jembatan berikutnya adalah kesuksesan. Saya di dunia ini harus mencari kesuksesan. Untuk saya bisa bertemu dengan Allah. Dan hubungan, dan kadang malah agama. Saya bikin banyak jembatan sekali, tapi kita pun bisa bikin jembatan lain dengan nama-nama yang lain, tapi pada endingnya kita hanya sampai di tengah.
tidak bisa sampai di tebingnya Allah. Masing-masing berakhir di tengah. Jadi kebenaran dari gambar ini adalah kita tidak akan pernah menemukan Tuhan dengan memulai dari tebingnya kita. Kita nggak akan bisa menemukan Tuhan kalau kita mulai dari tempat yang kita berada. Tak peduli jalan mana yang kita ambil, kita akan jatuh ke jurang yang lebih dalam dan akhirnya hancur di atas bebatuan tajam. Kita akan dengar Nabi Yeremia berkata gimana. Nabi Yeremia juga sama, memberikan gambaran tentang kesia-siaan mencoba kembali kepada Tuhan dengan cara kita sendiri. Nabi Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saya dulu pernah ikut pria sejati di Malang, bisa ditunjukkan gambarnya. Ya, saya disuruh ngisi jerigen yang bolong sama teman-teman saya. Itu kelompok. Akhirnya kita harus menang. Siapa yang paling full menang. Itu padahal yang bolong-bolong sudah saya tutup itu sama teman-teman. Tapi tetap bocor. Itu sama. Misalkan Tuhan memberikan apapun atau kita malah nyari sendiri sumbernya, jerigen kita adalah bolong. Berarti gambar tersebut mencari di tempat yang salah. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memuaskan kerinduan Bapak Ibu dan saya. Karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menuntun kita kembali kepada Tuhan. Ya, jawabannya datang dari mana, Mas Agung? Tempatnya agar saya dapat bertemu Tuhan itu datang dari mana? Jelas harus datang dari luar dunia ini. 3000 tahun yang lalu seorang pria bernama Salomo, Bapak Ibu sudah kenal Raja Salomo. Dia melakukan pencarian yang luar biasa. Dia ingin menemukan kunci makna hidup. Di mana Salomo ini mencatat temuan-temuannya dalam kitab Pengkhotbah. Di 2 pasal pertama ia menceritakan eksperimennya yang besar. Dia membangun gedung-gedung, menanam kebun-kebun yang luas dan mencoba kehidupan pesta dan mencoba stimulan yang memabukkan sampai dia mengumpulkan buku-buku dan banyak sekali pengetahuan manusia. Kalau Bapak Ibu tahu Salomo bukan seorang raja saja tapi raja yang berhikmat, dia juga kaya raya. Luar biasa. Apapun yang Salomo dapatkan untuk dirinya sendiri, dia tidak ada yang ditahan di mana ia mencoba segala sesuatu dalam pencariannya akan makna. Dia melaporkan 3 kata pada temuannya. Di mana kata ini adalah aku membenci hidup. Kita akan baca Pengkhotbah 2 ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini masalah kita Bapak Ibu. Secara singkat, kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan. Ada suatu kekosongan di dalam diri setiap orang yang menyebabkan kita harus mencari Dia yang menciptakan kita. Kita tidak dapat, tadi saya ngomong, tidak dapat menemukan dengan caranya sendiri, dengan diri sendiri kita. Tapi kita akhirnya mencari di tempat yang salah, tadi ngomong. Akhirnya kita kerinduan abadi dari Bapa ini tidak bisa kita penuhi. Sudah saya bilang, sekuat apapun kita berusaha, kita tidak dapat menemukan Tuhan sendiri. Poinnya gimana Mas Agung berarti? Ada solusi dari Allah. Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Ini adalah kebenaran agung. Saya pun juga merasakan ini. Mama saya mau ngomong saya panjang lebar A sampai Z, saya nggak akan mencari Tuhan. Tapi Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada saya. Ini adalah kebenaran agung. Kita tidak akan pernah mengenal Tuhan kecuali Dia sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Sekuat apapun kita berusaha, kita berakhir dalam kegelapan. Tapi mencari Tuhan yang kita tahu ada tampaknya bisa, tapi kita tidak bisa menemukannya. Tapi ingat Tuhan sangat mengasihi kita. Tadi kata lagu Tuhan adalah yang setia. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam kegelapan. Dia telah menyatakan dirinya. Ada 3 penyataan diri Allah, yaitu dalam penciptaan semua orang bisa melihat Allah menciptakan semuanya baik. Kalau sekarang mungkin
bencana-bencana terjadi tidak baik, sebenarnya Allah menciptakan dari awalnya semuanya baik. Dia dalam hati nurani manusia ini juga dapat dimiliki setiap orang bahwa Allah menyatakan dirinya. Dan yang terakhir adalah dalam firman tertulis. Kalau sekarang firman elektronik bisa atau firman Alkitab. Tapi tidak semua orang mengetahuinya. Karena kadang ada orang yang baca berkali-kali tapi tidak bisa menemukannya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu? Bukankah dia adalah wahyu Allah? Ya memang benar, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saya kemarin dengar sedikit khotbah di mana kerub, yaitu malaikat, meninggalkan kekudusan untuk ingin dia memiliki kuasa. Malaikat meninggalkan ada sebagian meninggalkan kekudusan, jatuh hanya ingin mempunyai kuasa. Akhirnya dia mempengaruhi manusia. Adam dan Hawa juga makan buah itu karena ingin memiliki iming-iming dari iblis bahwa bisa seperti Allah. Padahal sebenarnya manusia dalam diciptakan sudah diberi kuasa, sudah diberi mandat untuk menaklukkan ini. Sungguh luar biasa. Karena nanti ada Yesus, Allah yang menjadi manusia, yaitu Allah yang mengenakan daging manusia. Ketika Yesus berjalan di bumi, dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Pada saat yang sama, Yesus adalah wahyu Allah yang tertinggi. Mungkin Alkitab banyak berbicara tentang siapa Allah dan bagaimana dia menyatakan dirinya. Saya dalam Kejadian 1 ayat 1, dulu pas waktu di khotbah di Youth, saya bahas 12 atribut Allah. Tapi ini ada 5 fakta, mungkin tidak terlalu detail, 5 fakta tentang Allah yang perlu kita ketahui. Karena tadi sudah ngomong, pengetahuan tentang Allah itu penting agar kita bisa mengetahui tentang diri kita. Fakta pertama adalah dia Allah yang maha berdaulat. Tuhan itu tak terbatas, dia tidak mungkin tunduk pada kehilangan, kerusakan, pembusukan. Dia itu kekal, dia selalu ada, selalu hadir dan akan selalu ada. Dia hadir di mana-mana, di alam semesta, sepanjang waktu dan ruang. Dia adalah penggerak yang tak tergoyahkan, sumber dari segala sesuatu yang ada. Dia adalah kekuatan di balik semua kekuatan lain. Saya baca kemarin adalah Allah itu tidak berubah, karakternya tidak berubah. Rancangan-rancangannya tidak berubah, tujuan-tujuannya tidak berubah. Berarti dapat sepenuhnya diandalkan. Makanya ada ayat jangan mengandalkan manusia. Karena sudah jelas karakter Tuhan tidak berubah. Rancangan-rancangan Tuhan tidak berubah. Janji-janji Tuhan tidak berubah. Apa yang dia katakan akan dia lakukan. Dia memiliki suatu kehendak bebas yang sejati di alam semesta. Dia melakukan apa? Ya apapun yang dia inginkan itu haknya Tuhan sudah sangat berkuasa dan Allah itu adalah yang kudus di mana dia murni dari segala kejahatan. Sampai setelah Kejadian 3 di mana tidak boleh masuk ke Taman Eden, ada kerup-kerup yang menutupinya. Kalau masuk adalah binasa. Diulang lagi di kemah suci, di imamat bahwa nanti orang kalau masuk sudah mulai boleh masuk tapi harus membawa kurban. Kita mungkin malah saya meremehkan ini. Jangan, dengan adanya Kristus kita harus mengerti makna-makna di Perjanjian Lama bahwa kita juga tidak boleh tidak takut atau tidak gentar datang kepada Tuhan. Kita harus takut dan gentar karena Allah itu kudus, benar-benar murni, bebas dari segala kejahatan tanpa sama sekali celah ataupun kesalahan. Dan malah kita kalau bisa Tuhan turunlah standarmu. Enggak bisa, Tuhan standarnya tidak bisa diturunkan. Berarti tidak pernah berkompromi. Berarti kalau kita manusia mungkin kadang sering berkompromi. Tapi kalau Tuhan tidak pernah menurunkan standarnya, yang dia lakukan adalah benar, adalah adil, dan tidak ada kebohongan di dalam dirinya. Dia yang membuat aturan pasti tidak ada seorang pun yang bisa keberatan. Karena dia adalah standar terakhir tentang benar dan salah. Fakta yang kedua adalah dia menciptakan segala sesuatu. Allah merancang segala sesuatu yang ada. Dia mulai dalam penciptaan secara pribadi menciptakan segala sesuatu. Berarti dia di luar loh. Dia pencipta, bukan di area alam semesta.
Berarti alam semesta tidak terjadi seperti kata orang, ini terjadi karena kebetulan, karena kebenturan. Akhirnya dikatakan Big Bang, habis itu ini adalah produk evolusi naturalistik. Bukan produk evolusi naturalistik. Allah berfirman dan alam semesta ini tercipta. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang hidup dan yang tidak hidup. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dan segala sesuatu ada saat firman-Nya ini yang penuh kuasa keluar. Jadi dia secara pribadi menciptakan kita bahwa kita ditempatkan di bumi ini karena suatu alasan. Tapi Bapak Ibu kalau diberi kehidupan ada suatu alasan atau tujuan tertinggi Tuhan yang masih harus kita lakukan. Di mana kita tiap hari hidup kita adalah untuk mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Poin ketiga, ini yang saya juga baru tahu kemarin pas baca-baca. Dia menciptakan Bapak, Ibu, dan saya menurut gambarnya. Menurut James Montgomery Boyce dalam buku Dasar-Dasar Iman Kristen, terkait penciptaan manusia itu menurut gambar Allah, itu ada aspek tubuh, jiwa, dan roh. Maka saya dulu pernah, tante saya berdoa sama mama saya, tubuh, jiwa, dan roh. Wah, maksudnya apa ya? Kok tubuh, jiwa, dan roh? Ternyata saya baru dapat tubuh sebagai wahana gambar Allah. Walaupun Allah adalah roh, tubuh manusia ini diciptakan secara unik sebagai instrumen untuk melakukan kehendaknya di bumi. Dan Yesus sudah menjadi tubuh manusia juga. Dan tubuh ini adalah sarana bagi jiwa dan roh untuk berinteraksi dengan dunia fisik dan mengekspresikan karakter Allah melalui tindakan yang nyata. Yesus sudah melakukan tindakan yang nyata. Yang kedua, jiwa sebagai pusat kesadaran pribadi, di mana merujuk pada kepribadian manusia, akal budi, emosi, kehendak. Jadi gambar Allah ini membuat kita memiliki kemampuan, manusia memiliki kemampuan berpikir logis, merasakan kasih, dan mengambil keputusan secara moral yang membedakan tadi dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang ini yang luar biasa, roh sebagai kapasitas hubungan ilahi, roh atau spirit, di mana dimensi yang tertinggi memungkinkan manusia tadi, manusia memiliki kesadaran akan Allah. Melalui roh manusia mampu berkomunikasi dengan penciptanya. Seperti ada kata ayat, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan akhirnya dapat menerima pencerahan rohani yang tidak bisa dijangkau oleh akal fisik semata. Pada saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik yang jahat, yang mati mana dulu Bapak Ibu? 3 aspek ini. Roh. Rohnya mati. Akhirnya terlepas atau hubungan, tadi kita ngomong ada jurang pemisahnya itu dosa. Akhirnya kita tidak bisa berkomunikasi langsung, tapi Tuhan itu cari ya, Tuhan baik ya. Habis itu setelah rohnya mati, kan ada pastilah engkau mati, rohnya dulu mati. Setelah rohnya mati akhirnya akal budi, emosi dan kehendaknya juga akhirnya dirusak. Dan akhirnya ada tubuh yang akhirnya binasa. Tapi pada saat kita lahir baru, Tuhan datang melalui roh. Roh kita dihidupkan dulu. Setelah itu dalam prosesnya kehidupan kita mulai diperbarui akal kita, emosi kita, kehendak kita. Walaupun sampai detik ini tubuh kita ini masih ada namanya daging, masih melawan terus. Walaupun akal kita sudah diperbarui, emosi kita sudah diperbarui, dan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tubuh ini kadang bisa, kadang tidak bisa. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus nanti menjemput kita, tubuh kita ditebus oleh tubuh kemuliaan, dan akhirnya tubuh kita bisa menjadi taat. Jadi Boyce menekankan bahwa tubuh, jiwa, dan roh bukanlah bagian yang terpisah-pisah secara lepas, melainkan satu kesatuan pribadi. Di mana gambar Allah tercermin dalam aspek
ini berfungsi secara harmonis, tujuannya untuk memuliakan Allah, di mana tubuh yang taat, jiwa yang mengasihi, dan roh yang menyembah. Kita diulang lagi adalah kita diciptakan untuk mengenal Tuhan, karena sesuatu dalam diri kita merindukan Tuhan Sang Pencipta. Kerinduan ini sangat tersembunyi di dalam hati kita. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak mau ngakui, nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau dalam realita sehari-hari ataupun dalam sesuatu, oh ternyata memang nggak bisa aku penuhi dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan di hati kita. Fakta yang keempat, dia tahu segalanya tentang Bapak, Ibu, dan saya. Ada penulis terkenal, teolog terkenal, namanya Philip Yancey. Beliau mengaku tidak mau pelayanan dulu, karena mengaku dalam prosesnya ini mengaku bahwa 8 tahun ternyata selingkuh dengan istri orang lain. Bapak Ibu, kita juga sebagai hamba Tuhan itu juga dosa ini juga mengejar. Tapi masih bagus Pak Philip Yancey mengaku. Banyak sekali dari kita yang terkadang tidak mau ngaku. Mungkin kita bisa menutup-nutupi di depan orang lain, karena rata-rata manusia itu di depan orang lain harus kelihatan baik. Tapi ingat, Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengetahui segala sesuatu, masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan kita. Mau disembunyikan apapun, baik dari pikiran kita yang rahasia, baik dari mimpi kita, dan keinginan kita yang belum terpenuhi pun Tuhan sudah tahu. Mungkin saya bisa menyembunyikan di gereja ini, mungkin saya bisa menyembunyikan di keluarga saya, mungkin saya bisa menyembunyikan di pasangan saya, tapi Tuhan selalu tahu. Dia mengetahui kata-kata kita sebelum mengucapkan, dia sudah tahu. Dia mengetahui pikiran kita sebelum kita pikirkan, dia sudah tahu. Dia juga tahu kemarin saya berada di mana, saya bersama dengan siapa, dia juga tahu. Dia juga mengetahui seluruh kisah hidup kita, bukan yang baik saja, tapi yang tidak begitu baik dan yang mungkin benar-benar buruk, Tuhan juga tahu. Tuhan tahu semua rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Dia juga cuma mengetahui, seperti saya kemarin bahas dalam anak youth, bukan pada misalkan dalam buku, bukan satu lembar saja. Tuhan mengetahui semuanya dan mengetahui sepenuhnya. Jadi kita harus sadar, oh Tuhan luar biasa, makanya kita mau nggak mau harus mengenal Tuhan. Fakta yang kelima, dia peduli pada Bapak Ibu dan saya. Sampai detik ini Bapak Ibu datang beribadah, berarti Tuhan juga peduli pada Bapak Ibu. Karena Allah adalah kasih, dia adalah kasih yang sempurna, tak terbatas. Kasihnya ini, kalau ada orang ngomong kasih Tuhan itu layak saya terima, sebenarnya kita nggak bisa berpikir bahwa kita itu layak menerima kasih Allah. Karena tak ada sesuatu yang ada di Bapak Ibu atau di saya itu yang indah di dalam diri kita. Karena kasih karunia Allah ini adalah mukjizat yang mungkin lebih terbesar daripada mukjizat-mukjizat yang terjadi. Karena Allah mengasihi orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Dia bahkan mengasihi musuh-musuhnya. Dia membuktikan dengan mengirimkan putranya ke dunia. Ketika bukan saya bertobat Tuhan datang, tapi waktu kita masih berdosa Tuhan datang. Berarti Kristus mati untuk kita. Lagi-lagi dari 5 fakta, dari 3 implikasi, ada pertanyaan yang mendasar lagi. Apakah kita benar mengenal Tuhan? Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan Bapak Ibu? Bukan sekedar tahu. Selalu anak youth ngomong bahwa Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menebus kita, Tuhan mengasihi kita. Apakah hanya sekedar itu? Kita mengenalnya, apakah kita dapat mengenal secara pribadi dan mendalam? Karena jadi diri Tuhan adalah Sang Pencipta, penguasa semesta, sumber segala makna, maka mengenalnya adalah suatu urgensi, suatu yang paling aku harus lakukan tertinggi di dalam hidup kita.
mungkin dalam kehidupan kita, saya nggak tahu, saya 30 tahun lebih, mau 40. Bapak Ibu mungkin sudah 40, 50, ada yang 60, 70, 80. Di kehidupan ini, mungkin ada yang dipenuhi dengan kekayaan, ada yang dipenuhi dengan suatu kekuasaan, ada yang dipenuhi dengan kesuksesan, ada yang dipenuhi dengan keluarga yang bahagia, ada yang diberkati pernikahannya, diberkati anaknya. Semua pencapaian-pencapaian yang sudah dilewati, betapapun indahnya akan menjadi sia-sia belaka kalau kita gagal mengenal Tuhan. Memiliki segalanya tadi yang saya sebutkan namun tidak mengenal Tuhan, berarti kita kehilangan tujuan keberadaan kita yang sejati. Dan akhirnya ini mumpung masih di awal tahun, akhirnya dalam tahun-tahun berjalan kita menyiakan hal yang berharga di dunia ini. Karena tadi disebut hal-hal duniawi meskipun baik dalam diri kita sendiri, kita kejar tak sebanding dengan nilai yang tak terhingga dari mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa tidak terpisah dengan tebingnya Allah? Bagaimana kita tidak terpisah walaupun oleh jurang dosa dapat menjangkau Allah yang kudus. Segala upaya manusia tadi sudah saya kasih gambar, uang, pendidikan, lain-lain itu semua. Agama pun di saat terakhir pasti ngomong agama, itu juga hanyalah jembatan-jembatan yang rapuh, tak pernah akan capai seberang. Bagaimana Bapak Ibu? Ada satu jembatan, Bapak Ibu bisa menjawab ini. Satu jembatan yang sempurna, yang kokoh, yang mampu menyatukan kita dengan Allah, yaitu siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Kristus Yesus. Kristus adalah dialah jalan kebenaran dan hidup. Melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya, Kristus telah membangun jembatan abadi untuk Bapak Ibu dan saya, agar kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Setelah mengenal Tuhan secara pribadi, kita bisa dipulihkan dalam hubungan dengan Tuhan. Dan setelah dipulihkan kita dapat menemukan Tuhan Yesus atau Tuhan yang sejati kita. Di dalam Kristus kita dapat menemukan a place to begin, atau tempat untuk memulai sebuah hidup yang bermakna. Mungkin saya nggak tahu mau sampai kapan Tuhan kasih umur kepada kita. Tapi kita memiliki hidup yang penuh makna dan harapan yang kekal, yang tak pernah sia-sia. Ada ayat Bapak Ibu, mungkin kalau ayat terkenal Bapak Ibu sudah tahu, Yohanes 3 ayat 16, tidak usah dibuka pun udah hafal mungkin ya. Tapi ada ayat terkenal setelah itu, di mana Yohanes 3 ayat 17 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini terkadang ayat diabaikan karena ayat sebelumnya lebih terkenal. Tapi ini adalah kabar baik yang sesungguhnya. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini banyak sekali masalah, baik masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apapun yang ada dalam hidup kita. Mungkin dalam fase di usia tua ada masalah kesehatan, ada masalah lainnya. Atau anak muda mungkin merasa bahwa saya gak tahu mau kemana. Ingat, kita sudah diselamatkan. Yesus datang bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkan. Berarti melalui Yesus kita sudah diselamatkan. Setelah diselamatkan pasti kita hidupnya dapat diubahkan. Dan kita dapat mengenal secara pribadi, mengenal Allah secara pribadi. Di saat Bapak Ibu baca firman, di saat Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, ada suatu jawaban melalui firman-Nya, melalui hal-hal yang tidak terlihat dari kasat mata. Tuhan menjawab. Tapi di saat Tuhan tidak menjawab, bukannya Tuhan tidak bekerja, tapi Tuhan bekerja. Cuma masalahnya waktunya tuh Tuhan. Percaya enggak? Enggak percaya. Ya karena saya enggak tahu siapa Allah. Saya enggak tahu atribut-atribut Allah. Saya enggak tahu siapa Allah. Gimana saya mengetahui diri saya ini mau gimana sedangkan saya enggak tahu Allah menciptakan kita untuk apa. Jadi kita dapat mengenal Allah secara pribadi dan kita mendapatkan suatu kepastian yang mutlak di mana nanti saat Allah menjemput kita, Tuhan Yesus Kristus menjemput kita, kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu.
Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu yang agak nyanyi-nyanyi dikit karena saya lihat tadi tuh pemain drumnya mungkin kurang makan, mungkin agak lemes. Kita harus semangat, jangan terpengaruh. Kita akan nyanyikan lagunya mudah, ini lagu lama, sengaja saya pilih lagu lama. Bapak Ibu lebih lama dibanding saya, harusnya tahu lagunya. Kita nyanyi bersama, silahkan musik. Goyang Bapak Ibu, gak apa goyang, gak usah terlalu kaku-kaku. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang sungguh indah, sungguh membukakan mata iman kami Tuhan, di mana kami dalam kehidupan kami, baik kami dalam usia muda, usia keluarga muda dan senior, sama-sama ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan karena kuat gagah kami, bukan karena usaha kami, tapi semua Engkau yang lebih dulu menyatakan diri kepada kami. Melalui roh-Mu Tuhan, Engkau memperbarui roh kami, agar kami juga
dapat diperbarui melalui pikiran, melalui kehendak, melalui rasa kami Tuhan, di mana tubuh kami yang selanjutnya Engkau ganti dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ingin datang kepadamu, bukan datang hanya sekedar datang Tuhan. Kami datang dengan rasa takut dan gentar. Kami ingin Tuhan mencari Engkau lebih lagi, dan Engkau menyatakan dirimu dari jam ke jam, dari detik ke detik. Kami sadar di waktu pagi bahwa kami selalu ingat Engkau. Bukan kami sadar karena di saat kami mengalami sesuatu, tapi kami sadar bahwa hidup kami sampai detik ini, keberadaan kami sampai detik ini untuk memenuhi tujuan akan Engkau menciptakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab seluruh pergumulan kami. Kami memulai di tempat yang benar, di mana tempat bersama-sama denganmu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Di dalam namamu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang jemaatmu berdoa untuk hambamu yang sudah Engkau utus ya Tuhan. Perlengkapi dengan kuat kuasa dari tempat maha tinggi urapanmu yang baru. Engkau memberkati dalam berkat rumah tangga, berkat kesehatan, berkat dalam pekerjaan, terlebih lagi dalam berkat pengutusan di mana Engkau mengutus hambamu untuk melayani dalam gereja ini. Bapak, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kuduskan, sucikan, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Tunjukkan kasih, percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Inilah jemaat-Mu Tuhan, Engkau mengasihi jemaat ini. Tidak seorang pun yang luput dari jamahan kasih dan anugerah-Mu. Maka dicurahkanlah pada siang hari ini berkat anugerah, kesejahteraan, kesuburan kemenangan di dalam nama Allah Bapa di surga, Sang Putra yang kudus, serta penyertaan oleh Roh Kudus siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan memberkati. Ya, yang sudah